Terima kasih Tuhan atas segala tuntunan-Mu. Setiap langkah kami Kau jaga, setiap nafas kehidupan hingga sampai saat ini Kau masih pelihara kami Bapa. Berkatilah setiap hati yang datang, perkenankan setiap pikiran kami Tuhan. Basuh dan balut pikiran hati dan jiwa kami agar supaya kami bisa melantunkan suara, melepaskan kerinduan kami terhadap kasih-Mu Bapa. Untuk itu malam hari ini kami berkumpul, kami mau bersuka cita, mau menyembah Engkau, Raja di atas segala Raja, Bapa dari segala Bapa, Tuhan dari segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk preacher sebentar yang akan membawa kami. Tuhan Yesus selalu topang kami. Dan kami mau bersuka cita akan Engkau. Kami sambut pada malam hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Jangan lupa kasih tos belakang kiri kanan. Dan saya juga mau say hi untuk yang nonton live streaming. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kasih. Kita
beberapa orang, puji Tuhan. Kita tanya-tanya kabar. Oke, dimulai dari saudara Wendy. Kabar. Next. Kabarnya ketua. Puji Tuhan. Di belakangnya ketua. Oh, ulang tahun? Oh, boleh bersaksi. Oh, Kevin. Tunggu, sebelum Kevin, gimana kabar? Ivan. Gimana kabarnya Ivan? Baru berapa liga ini? Oke, puji Tuhan. Ya, kita sambut Kevin yang baru ulang tahun. Boleh saksi sedikit bagaimana? Atau kabar bagaimana? Bersyukur toh baru ulang tahun. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Yang ke berapa Kevin? 15. Oke, Nathan. Yes. Oke, puji Tuhan teman-teman sekalian sedang keadaan yang luar biasa. Dan percaya setiap langkah kita berada, Tuhan selalu menyertai, amin. Tapi jangan lupa teman-teman selalu bukakan waktu, selalu ambil waktu untuk Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, mau di jalan, di luar atau dimanapun itu,
Biarlah nyanyian kami harum di telinga-Mu Bapa. Tiada kata yang bisa kami ucapkan selain bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami ingin mendengarkan perkataan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan. Bentuk kami Bapa. Berkati preacher yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah semua apa yang keluar lewat mulutnya itu berasal daripada-Mu saja Bapa. Fokuskan kami, dan jika ada hal-hal yang mengganggu dalam Tuhan Yesus, Engkau fokuskan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan membaca. Cip. Amin. Shalom teman-teman semua. Pertama-tama sebelum saya mau mulai sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang telah atas berkat dan rahmat-Nya telah kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya sendiri boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Itu semua karena berkat pengurahan Tuhan. Dan juga berterima kasih buat Abang Feral yang telah mempercayai saya untuk membawakan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sharing firman Tuhan pada malam hari ini akan saya beri judul Saya Tidak Takut. Amin teman-teman. Amin. Mari kita buka Alkitab di ayat Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Ayat yang sudah tidak asing lagi, biasa mungkin teman-teman pernah dengar. Mazmur 23 ayat 4. Yang sudah boleh katakan amin. Biarpun Tuhan datang cuma sedikit, mari tetap penyertaan Tuhan masih tetap ada di tempat ini. Amin. Saya minta Tuhan baca sama-sama. Biar sedikit Tuhan mesti baca dengan keras dan lantang. Oke? 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke. Sebelum Tuhan bahas di kitab ini, jadi kita mau jelaskan bahwa kitab Mazmur ini itu ditulis oleh Daud sebagai gembala. Jadi Daud itu pengembala domba. Jadi dia tulis kitab ini berdasarkan pengalaman dia pribadi dengan Tuhan. Ini dijelaskan ini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat biasa untuk mengembalakan domba. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah di ayat ini saya akan artikan lembah kekelaman itu seperti masalah, pencobaan atau problem dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya pelajari di ayat ini. Yang pertama itu bahwa lembah kekelaman atau problem itu pasti ada dalam kehidupan kita. Di Alkitab pun tidak ada dijelaskan bahwa
Terang hidup itu aman, nyaman, tentram, damai, sejahteranya ada. Misalkan orang baru bangun pagi, mama sebelah begini, kenapa ada McD itu di meja, orang mau makan, sedap, baru bangun, suruh makan. Mandi, aku mau pergi berjalan, mari coba jalan ke Mantos. Sedap sekali kalau begitu. Di Mantos mama bilang begini, pilih mau beli apa mana? Apa udah. Sedap kalau hidup begitu. Mari di Alkitab dijelaskan orang tidak hidup aman tentang damai. Pencobaan itu pasti ada dalam kehidupan orang. Tidak ada pungkiri. Pencobaan yang Tuhan berikan pada orang itu Tuhan mau lihat orang berespon apakah Tuhan masih mengandalkan dia atau tidak. Jangan terlalu mengasihani diri dengan mengatakan mengapa saya merasakan begitu banyak penderitaan, semua orang bahagia, tetapi saya harus melalui kehidupan yang sulit. Tidak juga. Maksud saya, di setiap manusia yang ada di dunia ini pasti punya masalah. Itu tergantung dari mindset. Misalkan kalau pikir, sedap kan orang hidup enak-enak terus, sedangkan kita menderita begini-begini. Tidak juga. Semua orang itu masalah. Bisa jadi orang yang mungkin kalian pikir hidupnya enak-enak, ternyata di balik itu juga ada masalah yang mereka hadapi, tetapi tetap senyum menjalani kehidupan. Jadi orang tidak boleh untuk menyalahkan berpikir seperti itu, apalagi sampai menyalahkan Tuhan kenapa ini enak kita nyandar ini enak. Tidak boleh seperti itu. Terus sebagai umat Tuhan Yesus Kristus tidak boleh menyalahkan Tuhan. Terus yang kedua yang kita lihat itu jangan fokus pada lembah kekelaman, tetapi fokuslah pada gembala. Apakah teman-teman yang lihat dari lembah kekelaman biasanya apa? Penderitaan, hal-hal yang mengecewakan, kesedihan, semua hal yang negatif. Yang kita mau jelaskan di sini, kita pernah nonton podcastnya siapa begitu, Panji yang pernah bilang begini, terus hidup ini pasti ada masalah. Cara mengatasinya gimana? Karena kan orang misalnya kalau ada masalah, stres atau menyerah atau pikir sudah kita sudah ada apa-apanya begitu. Terkadang terapi masalah itu DP jalan keluar itu cuma hanya untuk bertahan. Maksudnya begini, terapi masalah seperti contoh di ayat ini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi orang berada di lembah kekelaman itu tidak selamanya orang berada di lembah kekelaman. Suatu saat lembah pencobaan ini akan selesai. Tergantung masalah yang begini. Maksudnya begini, bukan berarti saya jelaskan begini, maksudnya baru ada masalah utang itu bang, kok kita bilang bertahan, terus tidak bayar utang, tetap masalah ada terus berhutang. Maka tetap terkadang ada suatu masalah yang orang cuma bisa untuk bertahan, berserah kepada Tuhan dan percaya kedepannya Tuhan akan sediakan itu selesaikan itu masalah dan memberikan jawaban yang indah pada waktunya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah, sebenarnya pada intinya kalau misalnya teman-teman ada masalah, terus mesti bangun komunikasi pada Tuhan, terus cerita pada Tuhan, berdoa, cerita dari Tuhan, memberikan jawaban jalan keluar bagaimana, tetap Tuhan memberikan jalan. Seperti yang tadi juga dikatakan, aku berjalan dalam kekelaman, kalau terang ada jalan di lembah kekelaman, jangan takut, terang punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat,
Tuhan yang sanggup menolong kita di saat apapun. Yang ketiga, lama kekelamaan akan mengingatkan Anda akan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Allah kita adalah Allah Gembala yang selalu hadir saat kita berdoa dalam lembah kekelamaan. Dia secara aktif terlibat dalam setiap perjalanan hidup kita dengan tongkat tangannya yang selalu menjaga dan bukan sekedar pengamat. Dia selalu ada dengan kita di setiap aspek kehidupan kita. Jadi maksudnya gini, di setiap terapi masalah, Tuhan ini selalu ikut campur di terapi kehidupan. Tidak bisa dipungkiri. Sama halnya yang seperti Tuhan kita pernah berikan kesaksian di tempat ini waktu tapetas hilang. Mungkin kita sebagai manusia berpikir bahwa kita punya masalah itu kita hadapi sendiri. Tapi kita tetap berdoa. Misalnya kita berpikir, Tuhan tolong dong, kita tapetas hilang, tolong bantu Abang tuntun jalan bagaimana terjadi. Yang berpikir bahwa mungkin tapetas benar-benar hilang atau tidak. Sebenarnya itu ada jawaban lain dari Tuhan bahwa Tuhan ini ikut campur dari terapi masalah. Tuhan berikan jalan dalam hidup, akhirnya tapetas ketemu. Itu semua berkat kemuliaan Tuhan. Sama seperti ada di Yesaya 41 ayat 10, kita akan bacakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bukan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang saya lihat biasa manusia-manusia pada umumnya, jika merasakan terjadi masalah dalam hidupnya, itu apa? Biasanya berputus asa, menyerah, rupa berpikir dalam kita sudah masa depan ini kalau misalnya ini. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin berpikir begitu, tetap ingat ayat ini di Mazmur 24 ayat itu 3 ayat 4 ini. Sampai seperti saya jelaskan lagi, walaupun terang ada dalam masalah, itu waktu terang ada dalam masalah itu ada waktunya. Tidak mungkin terang kehidupan terus masalah terusnya mungkin. Soalnya saya dari teman-teman pasti akan begitu. Tidak mungkin terang hidup itu nggak enaknya aja, pasti ada enaknya juga. Dan yang kedua yang biasa manusia rasakan itu suka blaming atau saling menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua kalau ada masalah, atau yang parahnya lagi biasanya orang-orang menyalahkan Tuhan. Dan saya percaya mungkin di teman-teman tempat ini nggak mungkin kalau ada masalah menyalahkan Tuhan, amin. Atau yang lebih parahnya lagi yang ketiga, biasa masalah apa? Pengen cepat mati. Ini pengalaman manusia. Kita pernah dengar berita di Jawa sana, ada yang lantaran masalah dari orang tuanya, bapaknya atau ibunya begitu, dia bunuh satu keluarga. Di anaknya dia bunuh dua. Maksudnya ini keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Baru ada masalah sedikit, sudah ingin bunuh diri. Mungkin ada yang berpikir begini, kalau ada yang punya masalah, beda kok kalau punya masalah, kalau masalah lebih berat. Kita punya masalah lebih berat, kalau punya masalahnya terlalu berat. Teman-teman, ada di Alkitab dijelaskan bahwa pencobaan yang Anda alami itu tidak melebihi terapi kekuatan. Jadi di ayat Alkitab pun dijelaskan bahwa semua terapi masalah ini tidak ada yang berat. Yang bikin berat apa? Terapi respon atas terapi masalah. Karena Tuhan sendiri yang bisa besar-besarkan ke masalah. Contoh yang pernah kita jelaskan dulu, misalkan
orang dapat suruh apa, orang ini mau. Misalnya mama kau mau itu, gampang nanya mau gini. Orang jawab lagi tuh menyoal tuh mama lagi, akhirnya jadi masalah. Jadi kita coba kalau misalnya mama suruh, orang iya akan, atau misalnya orang mau, misalnya mama marah, kita oh iya, orang pergi misalnya disuruh gitu, misalnya disuruh beli apa begitu, orang ini mau, tuh mau bilang, oh iya mak kita mau pergi. Nah akhirnya sebenarnya itu tidak jadi masalah. Terkadang orang sebagai manusia yang melebih-lebihkan masalah. Untuk masalah bertahan tadi saya akan jelaskan di ayat sama-sama teman-teman buka ayat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Saya minta Kevin yang kurang lebih 10 tahun bahasakan ayat ini. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Yes. Bertahan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terus berikutnya tahu coba mas, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan kalau Tuhan bilang. Kalau orang bertahan di masalah, orang mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan pada orang. Kita pernah juga dengar firman Tuhan dari pendeta Philip Mantova. Dia pernah bilang begini, kita ulang dulu ya. Orang rata-rata di sini so melayani itu. Pasti terkadang orang pernah berpikir begini, Tuhan kita so berserah, tapi kehidupan Tuhan kita sudah rajin melayani, tapi kenapa pencobaan ini habis-habis orang kehidupan? Mari tuh Philip Mantova jelaskan begini. Tuhan izinkan pencobaan itu datang pada orang karena Tuhan mau orang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan mau orang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan mau orang itu menjadi kuat. Jadi ketika orang menghadapi mungkin percobaan yang mungkin berat menurut teman-teman semua, ketika orang selesai menghadapi itu pencobaan, begitu dikasih pencobaan kecil terus so biasa, cuma pencobaan lagi ini terus kita itu hari lebih berat daripada ini. Percaya teman-teman, terompe kehidupan ini menurut kita so menjadi kemenangan. Terus coba melihat di ke belakang, terompe kehidupan ke belakang. Terus so lewati begitu banyak masalah yang terus hadapi. Dengan Tuhan. Salah satu orang kalau misalkan terkena suatu masalah, orang yang terlalu besar-besar satu masalah karena orang so pernah mengalami masalah yang lebih berat. Masalah kita mau bicara tentang rencana Tuhan dalam kehidupan. Kita sangat diberkati oleh khotbah Kak Egen. Tuhan pernah khotbah di Cirebro. Masalah rencana Tuhan dalam kehidupan. Dia ambil kutipan di ayat Yesaya, Alkitab di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya baca saja. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya sangat berhati dengan ayat ini dan khotbah kaget waktu itu. Tuhan sendiri menjelaskan bahwa rancangan Tuhan dan orang berencana itu beda. Terus bedanya apa? Seperti tingginya langit dari bumi, jauh sekali, langit dan bumi. Contohnya begini, mungkin teman-teman semua masih merasakan waktu SD bisa ditanya cita-citanya jadi apa? Lari-lari dari polisi, dari dokter pasti. Naik sedikit SMP atau SMA, cita-citanya apa? Usaha. Mungkin ada yang masih sekolah sih. Nanti kalau misalnya lulus, baru tuh rasakan real life. Ya udah. Kalau lulus ditanya mau cita-cita jadi apa? Yang penting sukses. Yang penting kerja aja, terang selalu bersyukur. Kita merasakan seperti itu dulu. Begitu lulus itu baru berasa. Mungkin teman-teman mungkin yang baru lulus, mungkin orang atau daerah tahu baru lulus pasti pernah mengalami rasanya kalau orang bahasa kerennya quarter life crisis. Biasa sekolah banyak teman, kurang minta doa dari mama, papa begitu. Begitu lulus pasti kadang-kadang mesti merasa kalau minta mama, papa, merasa pasti, rupanya kata mama, kita dulu merasa begitu. Kita pernah mengalami hal-hal itu. Rupanya kata mama, rupa teman-teman lain sibuk sendiri, mau kasih tuh baca kumpul pasti nggak ada. Merasa sendiri biasa gitu. Tapi yang saya menjelaskan di sini bahwa terang sebagai umat Tuhan tidak boleh sebenarnya berpikir begitu. Terang punya Tuhan Allah yang sanggup menemani kita, terang sahabat Tuhan Yesus yang selalu menemani orang di saat orang kehidupan, di saat orang jatuh, di saat orang tersenang. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Rencana Tuhan itu ya bisa ditebak. Saya dari Bali sampai bisa tinggal di Bitung tidak punya rencana sebenarnya begitu. Sebenarnya kalau bisa ditanyakan sekarang mana lebih enak tinggal di Bali atau di Bitung, kita bisa bilang jujur kalau dari kita bilang masih enak di Bali. Tapi sesuai dengan ayat ini berkata bagaimana? Rencanaku bukan rencanamu. Beda cerita. Kalau memang semakin lama hidup kita semakin berpikir bahwa cuma follow the flow, ikuti arusnya. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Bukan maksudnya bersara artinya orang yang bergerak langsung berdiam begitu. Misalnya contoh kalau seperti firman Tuhan Tuhan percaya firman Tuhan, Tuhan tetap berkati kota orangnya enggak, tetap Tuhan bergerak tapi dengan sesuai firman Tuhan. Semakin lama saya hidup, semakin saya merasa bahwa setiap perjalanan yang saya alami itu semua dalam rencana Tuhan. Soalnya kita berpikir bahwa dulu kita pengen jadi pengusaha atau bagaimana, sekarang saya datang kemari tinggal di Bitung kerja sebagai buruh pabrik. Dia bilang bukannya maksudnya buruh pabrik bukan kerjaannya nggak bagus, maksudnya ini loh Tuhan sediakan untuk orang, ini loh Tuhan yang mau dari orang. Dan percayalah rencana Tuhan itu indah banget. Bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita orang.
yang sementara berpikir bahwa kenapa yang begini, kenapa yang begini, kenapa yang begini. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan sampai masa depan yang penuh harapan sesuai dengan firman Tuhan yang pernah ada. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan, kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini itu, teman-teman jangan takut ketika teman-teman punya masalah ataupun pencobaan yang Tuhan berikan pada terang kehidupan. Sama seperti ayat ini yang dikatakan tadi, walaupun di lembah kelaman, masalah yang sangat kelam, Tuhan sebagai umat Tuhan mesti percaya dari Tuhan. Terangnya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menemani orang di saat orang jatuh, yang mengulurkan tangannya membantu orang. Jadi teman-teman harusnya merasa beruntung, bersyukur orang punya Tuhan yang selalu menolong. Saya minta teman-teman boleh berkata, saya tidak takut. 1, 2, 3. Saya tidak takut. Gue bilang teman-teman tangan kirinya bilang jangan takut bro, jangan takut sis. Oke, itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan pergi dalam doa. Ya Tuhan yang Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang benar-benar nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami ingin belajar untuk selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Kami ingin belajar untuk tidak takut melewati berbagai macam pencobaan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami di saat keadaan apapun. Kami bangga Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami percaya juga bahwa Engkau Allah yang memiliki rencana terbaik bagi kami Tuhan di kehidupan kemudian hari. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi pedoman kami di kehidupan kami sehari, di lingkungan kami, di teman-teman kami, di keluarga kami Tuhan, sehingga mereka melihat terang yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk saudara Denny yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman, jangan takut. Apapun itu Tuhan selalu sertai kita. Amin. Sebab firman berkata, janganlah takut sebab Aku besertamu. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan langsung pengumuman dari ketua, sekalian doa tutup. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang teman-teman berikan.
Yesus, bila ada masalah kata keluarga Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk teman kami, sahabat kami Tuhan, Kevin yang kemarin berhari ulang tahun ya Tuhan. Kiranya di umur yang baru ini dia bisa lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Apa yang dia cita-citakan bisa berhasil ya Tuhan. Apa yang dia butuhkan bisa terpenuhi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.